Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Realistika Roza dengan NPM 241705109. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari UAP AI Responsi, yang mana saya mendapat tema 4 yaitu evaluasi kinerja karyawan untuk penentuan pelatihan. Oke, di sini saya menggabungkan sistem fuzzy logic dan sistem pakar, yang mana variabel inputnya itu ada kedisiplinan, produktivitas, kerjasama tim, lalu ada skor kinerja, rekomendasi pelatihan untuk outputnya. Oke, jadi di sini saya udah menginstal beberapa library seperti Skitsit Fuzzy untuk memanggil library utama dari Fuzzy Logic. Lalu ada library NumPy, itu untuk kita buat nanti nilai rentang 0 sampai 100 di program. Lalu seperti biasa Matplotlib untuk visualisasinya. Oke, jadi bisa kita lanjutin ke sini definisi variabel sama fungsi keanggotaan fungsi. Jadi bagian ini itu adalah inti dari project ini, yang mana itu ada tiga variabel input, yang mana kedisiplinan, produktivitas, kerjasama, yang mana di tiap variabel input ini itu dibagi jadi tiga kelompok atau himpunan, yaitu rendah, sedang, tinggi. Lalu yang terakhir itu ada satu output. Nah, yaitu skor kinerja, yang mana di skor kinerja itu dibagi menjadi empat kelompok atau himpunan. Itu adalah buruk, cukup, baik, sangat baik. Oke, eh, bisa kita lanjut ke visualisasi fungsi keanggotaannya. Di sini saya memvisualisasikan dari tiga input dan satu output tadi, yang mana ini ada input kedisiplinan, input produktivitas, input kerja sama tim, output skor kinerja. Yang mana di tiap warna segitiga ini dijelaskan dalam kotak kecil ini yang berisi dari kelompok atau himpunan yang terbagi dari input atau output tadi, kayak rendah, sedang, tinggi. Misal tinggi warna hijau, rendah warna merah, sedang warna kuning. Oke. Bisa kita lanjut ke definisinya dari aturan fuzzy ini. Jadi, aturan inferensi fusi ini itu ngegunain metode Mamdani karena ada tiga variabel input dengan masing-masing itu kan tiga kelompok atau himpunan tadi, tiga kategori lah. Jadi, dari total itu kita kombinasiin yang mungkin itu adalah 27 aturan karena kita 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 pangkat 3. Jadi, setiap aturan itu bentuknya itu jika kedisiplinan sama dengan X dan produktivitas sama dengan Y dan kerjasama sama dengan Z, maka skor kinerja sama dengan W. Nah, logikanya itu jika ketiga input ini rendah, nanti outputnya itu buruk. Kalau misalnya sebagian rendah, sebagian sedang atau tinggi, outputnya itu cukup. Kalau dua atau tiga input tinggi, itu baik. Jika ketiga inputnya sama-sama tinggi, itu sangat baik. Lalu, setelah semua 27 aturan tadi itu kita definisiin, kita buat dua objek ini, ctrl.control_system_rules, ctrl.control_system simulation kinerja kontrol. Yang mana yang kinerja kontrol ini itu ngegabungin semua aturan jadi satu sistem kontrol fuzzy. Lalu, yang control system simulation ini, yang kinerja kontrol, itu bakal ngesimulasiin yang nanti kita pakai untuk masukin nilai input dan buat ngitung outputnya. Oke, bisa lanjut ke sistem pakarnya. Jadi di sini kita ngebuat fungsi sistem pakar, yang mana ini bakal jadi mesin inferensi berbasis aturan yang terpisah dari fuzzy logic. Jadi fungsi ini nerima hasil skor dari fuzzy logic beserta nilai mentah dari tiga input itu tadi. Lalu nanti mutusin rekomendasi pelatihan apa yang cocok sesuai dengan skor kinerjanya. Nah, misal kategori skornya itu dipetakan ke salah satu dari empat kategori tadi, buruk, cukup, baik, sangat baik. Kalau buruk itu kan kurang dari 35, sedangkan cukup itu kurang dari
kurang dari 55, yang artinya itu dari rentang 35 sampai 55. Nah, sedangkan baiknya itu dari rentang 55 sampai 75. Sedangkan di atas dari 75 sampai dengan 100 itu sangat baik. Pokoknya lebih dari 75. Lalu, di sini saya ngebuat basis crawled batch lah dari 8 production rules berbentuk if then. Yang mana skor kurang dari 35 nanti dapat rekomendasi pelatihan komprehensif. Skor kurang dari 40 bakal dapat pelatihan manajemen waktu dan kedisiplinan. Skor kurang dari 40 dapat pelatihan peningkatan produktivitas. Skor kurang dari 40 itu dapat pelatihan team building dan komunikasi efektif. Lalu skor kurang dari 55 eh, maksudnya skor di antara apa 35 sampai 55 rentang di situ itu nanti bakal dapat rekomendasi pelatihan peningkatan kinerja terpadu. Nah, kalau skor yang 70 apa ini? 70 50 ini dapat produktivitas baik namun kerja sama tim perlu ditingkatkan. Nah, ketika skor 55 75 dari rentang 55 sampai 75 itu bakal dapat kinerja baik perlu apa program pengembangan kompetensi lanjutan. If skor lebih dari sama dengan 75 itu bakal dapat rekomendasi program leadership dan mentoring. Jadi nanti itu outputnya itu bakal ngebalikin dictionary score, kategori, daftar, rekomendasi pelatihan, dan alasan tiap rekomendasi itu diberiin. Jadi sistem pakarnya itu bakal ngasilin skor numerik, terus ngubah skor dari kondisi itu menjadi keputusan tindak lanjut yang bakal dijalani nama HR atau manajer. Oke. Lanjut di sini ada input manual dari user yang mana saya sudah melakukan inputnya tadi. Di sini saya melakukan input kedisiplinan 80, produktivitas 85, kerjasama tim 70. Yang mana karena di atas 75 semua ini sangat baik dan bakal diberi rekomendasi pelatihan kayak program leadership dan mentoring sesuai dengan yang ada di sini tadi, program leadership dan mentoring. Oke, karena di atas 75. Oke. Nah, di sini saya melakukan visualisasi dari hasil evaluasi tadi, yang mana dengan skor kinerja 89 sama 79, dia ke sangat baik. Lalu di nilai input variabel ini saya melakukan batas-batas kayak di 40 itu masih merah, hijau itu di sekitar sini di 70-an. Pokoknya saya membuat dua batas, batas rendah dan batas tinggi. Oke. Lanjut. Nah, di sini untuk mengetes saya akan mencoba evaluasi satu karyawan, nama karyawan real. Nah, di sini saya akan coba menginput nilainya 40, di sininya rendah lagi, di sini ya rendah lagi. Oke. Yang mana karena cukup, di sini cukup, real itu mendapatkan skor 35,9 yang artinya cukup. Terus bakal direkomendasiin pelatihan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, lalu pelatihan team building dan komunikasi efektif. Nah, sesuai dengan rules yang udah dibuat di sini. Tuh. Yang mana if score sabar, 35 sampai 55 itu dapat pelatihan peningkatan kinerja terpadu. Oke. Mungkin sekian penjelasan UAP dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.